Al-mabasu ar-rabi' fil iman bir rusul ya. Ya, tentang iman kepada Rasul. The belief to the messengers. Okay, you can see your PDF, your ebook. Al-mabasu daikiku pembahasan ar-rabi'u, the fourth discussion, the fourth chapter. Filimani birrusuli alaih salatu wassalam, explaining about the belief to the Allah's messenger alaihi salatu wassalam. Kaifa i'tiqaduka birusulillahi ta'ala, how do you believe to the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala? A'taqidu anna Allah ta'ala rusulan arsalahum rahmatan minhu wa fadla. We must believe that Allah subhanahu wa ta'ala already sent or delegate his messengers as the blessing and also the gift for all humankind. Mubashirina lil muhsinina bis sawab. The messenger give a good news with the reward for those who act well, who do a kindness. Also the messenger give the warning lil musii bil iqab, for the wrongdoer with the punishment. Oke, saya tulis di sini bahasa Inggrisnya. Orang yang berdosa kalau dalam bahasa Inggris maksudnya dalam terjemahan itu ya, wrongdoer, orang yang berbuat dosa atau salah. The messenger give the warning for those who are wrongdoer with the punishment or hell. Vice versa, sebaliknya, for the right doer, they will receive a reward or pahala, and then he will enter the Jannah or paradise. Heaven, apa bahasa Inggrisnya surga? Heaven. You want to visit the Grand Heaven? Di Surabaya itu ada mall, gedung namanya Grand Heaven. Tempat peristirahatan terakhir. Mall tapi isinya mayit. Itu kalau dilihat dari tol, kalau lewat gedungnya kelihatan megah. Kalau malam itu bertingkat ya, gedungnya bertingkat, mewah. Apa itu? Terang benderang. Tempat yang nyaman untuk istirahat. Bisa istirahat di situ sampai digugah gak iso tangi. Ya. Itu konsepnya itu luar biasa itu. Orang yang non muslim ya, orang yang di kota-kota besar gitu, karena tidak ada kuburan, terus lahannya terbatas, very limited land, but they need privacy, they need a special place for the dead person, ya, for the body, untuk mayit itu body, ya, so they rent the place in there, buy the place, I don't know, it is rent or buying, like in Jakarta there is famous place for the cemetery, kuburan, namanya San Diego. Nah, itu kan mahal itu. Nah, itu Pak Yai itu kepikiran mau bikin apa itu? Kapling kuburan. Belakang itu. Nanti buka jasa tahlilan. Jadi kalau mau ditahlili nanti ada jasanya. Tapi nanti ada yang merawat. Ya. Kuburan VIP. Wa mundiri nabil iqab.
So these are the tasks or the duties of messenger. They give a warning, they give a good news, yeah, for people. Wa mundhirina wa mubayyinina linnasi ma yahtajuna ilaihi min masalihid. Also, the messenger explain to the community, to the ummah, what they need to do for their kindness. Kemaslahatan-kemaslahatan umat ya dijelaskan sama Nabi. Because the characteristic of Nabi is tabligh. Tabligh means delivering, menyampaikan. For the kindness of the religion and also for their life in this world. Wa mufidina lahum ma yablughuna bi ad-darajatal ulya. And also they give the benefit, the messenger give the benefit to the people how to reach a noble degree, how to reach a good position in their life, darajatal ulya, derajat yang mulia atau yang tinggi, a good position, menjadi orang yang mulia. Mulia, bahasa Inggrisnya mulia, apa? Noble. So the messenger teach us how to be a noble person. Menjadi orang yang mulia, bukan orang yang rendah. Apa bahasa Inggrisnya rendah itu apa? Orang rendah, orang hina itu apa? Hah? What? Saya lupa. Lo? Coba cari nanti ya. Orang yang hina, orang lawannya Nobel itu apa? Nobel. Wa ayyadahum bi ayatin tahiratin wa mu'jizatin bahiratin. And Allah strengthen or support the messenger with his ayah, his signs, tanda-tanda, and also mu'jizat, very clear mu'jizat. All the messenger is equipped by the mu'jizat. Seluruh nabi itu dibekali dengan mu'jizat. Mu'jizat itu miliknya nabi. Kalau miliknya orang yang mulia, orang soleh, namanya karomah. Namanya apa? Karomah. Kalau nabi itu ya mukjizat. Tidak ada nabi yang tidak ada mukjizat. Mukjizat itu tujuannya untuk melemahkan orang yang melawan. Wa awwaluhum Adam. The first messenger is Adam. Wa akhiruhum, and the last prophet is Muhammad alaihi musholatu wassalam. Di nabi bahasa Inggrisnya apa? Kalau Rasul, messenger. Rasul itu utusan itu messenger, message, yang menyampaikan pesan, ya, messenger, utusan. Nabi, prophet. Tapi nabi yang pertama diciptakan oleh Allah itu ya Nabi Muhammad. Kalau nabi pertama yang diutus, Nabi Adam. Nabi pertama diciptakan, Nabi Muhammad. Karena segala sesuatu itu di dunia ini, the first thing Allah created in this world is nur. Nurnya Nabi Muhammad. Jauh sebelum segala sesuatu diciptakan. Ada yang mengatakan 3000 tahun lebih qabla kulli syai', before everything created, Allah sudah menciptakan cahayanya Nabi Muhammad dari cahayanya Allah. Jadi apa zatnya Nabi Muhammad itu diambil dari cahayanya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu ya cahaya, bagian dari cahayanya Allah. Nah, para ulama itu berarti yang mewarisi para nabi. Mewarisi nabi berarti dia juga kebagian cerminan atau refleksinya cahayanya Nur Muhammad. Diambil oleh para ulama. Nah, terus kita mendekat kepada para ulama juga kebagian ketetesan barokahnya cahayanya itu. Maka biasanya orang soleh itu ketika bertemu dengan orang ulama, orang yang soleh, yang alim, itu sangat senang karena dia menatap mata yang pernah
memandang wajahnya Rasulullah. Pernah menyalami tangan yang dipakai untuk menyalami Rasulullah. Itu namanya musalsal. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang bersalaman sama saya dan menyalami orang yang pernah bersalaman dengan saya dan seterusnya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Maka ada istilahnya ijazah atau sanad musofahah, bersalaman. Saya dulu pernah ikut di Kediri itu, pondok almarhum Yai Yasin Asmuni. Beliau mengijazahkan ijazah namanya musofahah musalsal min Rasulillah. Jadi Yai Yasin Asmuni salaman dengan gurunya, gurunya salaman dengan gurunya terus, dan itu nyambung sampai Rasulullah. Dan saya menyalami beliau, Yai Yasin Asmuni, karena mendapatkan ijazahnya itu ada nama-namanya. Dan itu semuanya valid. Nah, itulah agama Islam. Agama Islam itu tidak sembarangan. Yang namanya referensi, yang namanya validitas, itu semuanya ada. Dan itu nyambung. Nah, dan itu ada syaratnya. Makanya kalau ada ulama itu, yang kita yakini beliau adalah orang soleh, he is very pious person. Orang yang bertakwa. Kita meyakini beliau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Maka kita mengharapkan barokahnya itu. Kita meyakini bahwa beliau pasti pernah bertemu dengan Rasulullah, baik tidur ataupun secara sadar. Karena kedekatannya, karena kesolehannya. Jadi the first prophet is Adam, the last is Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya kira itu singkat saja hari ini. Semoga bermanfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna tariqatihim wa mu'afatihim. Ulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi ahwali muqdahami ya rabbi bil mustafa balli maqasidana wa fil lana ma madha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad